Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Masmuria Sinaga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur buat berkat-Mu di dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun kami dan selalu memberkati kami. Terima kasih ya Allah yang baik. Engkau telah menjadikan kami menjadi sesuatu yang berharga. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengetahui akan kebenaran firman-Mu, dan kami beroleh kekuatan yang daripada-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menyapa kita saat ini diambil dari Filipi di pasal yang ketiga, di ayat yang ke-4b sampai pada ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan keberadaanku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman-Nya. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik kita adalah berlari menuju panggilan surgawi. Dalam teks kita pada saat ini firman Tuhan berkata, pada saat itu orang-orang ataupun jemaat yang ada di Filipi mengalami pergumulan berat. Karena apa? Pada saat itu adanya pengajaran-pengajaran sesat, adanya pengajaran-pengajaran palsu yang mengarahkan mereka kepada hal-hal yang tidak baik menurut firman Tuhan. Dan juga di antara mereka terjadi perselisihan. Ada yang menganggap dirinya yang lebih penting dibandingkan orang lain. Tentu persoalan ini menjadi beban tersendiri bagi Paulus. Walaupun saat itu Paulus tidak bersama mereka, namun Paulus pada saat itu di dalam penjara Rom. Namun
karena Paulus dan jemaat Filipi memiliki hubungan yang sangat dekat, memiliki hubungan yang sangat baik. Karena apa? Walaupun jemaat Filipi bukanlah jemaat yang tergolong orang-orang yang sangat kaya dari segi materi, namun mereka cukup membantu Paulus. Mereka suka berbagi dan mereka juga prihatin dengan situasi Paulus. Oleh sebab itu, hubungan antara Paulus dan jemaat yang ada di Filipi adalah hubungan yang sangat dekat. Tidak hanya sekedar seorang pengajar dan jemaat yang dilayani, seorang pelayan dan seorang ataupun jemaat yang dilayani, namun hubungan mereka tidak hanya sebatas demikian. Namun hubungan Paulus dengan jemaat Filipi adalah hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim. Sehingga ketika Paulus mengalami pergumulan, ketika Paulus di penjara, jemaat Filipi juga ikut terbebani dengan apa yang dialami Paulus. Dan sebaliknya, ketika Paulus mendengar dari rekan timnya di dalam pelayanan termasuk Timotius, kabar jemaat yang ia layani adalah Filipi yang pada saat itu mengalami pergumulan secara iman, secara kebersamaan, maka Paulus juga harus mengirim suratnya kepada mereka. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apakah isi surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Kuria Filipi? Isi surat Paulus tersebut adalah tentang yang pertama, mereka harus mengenal siapa diri mereka. Mereka harus mengenal bagaimana Allah telah menebus dosa mereka, bagaimana Allah telah membentuk mereka dari yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, dari yang tidak tahu tentang Allah menjadi tahu, bahkan mereka diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu, Paulus tetap memberitakan tentang kesukaan Allah, tetap memberikan pengetahuan kepada jemaat Filipi untuk selalu mengenal siapakah kita, siapakah mereka, apakah tugas kita, hal apa yang harus kita lakukan dari anugerah yang diberikan oleh Allah ketika Dia masih memberikan kita kesempatan, ketika Dia masih menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan pengampunan dosa di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lalu apakah yang diberitahu oleh Paulus? Yang kedua, isi dari surat Paulus adalah mengenai kedagingan kita, kemanusiaan kita. Pada saat itu jemaat Filipi sangat dipengaruhi oleh tradisi orang-orang Yahudi, orang Farisi, sehingga terjadi perpecahan di antara jemaat Filipi. Sehingga di antara mereka ada yang menganggap diri saya yang paling benar, saya yang paling hebat, saya yang lebih tahu. Oleh sebab itu, surat Paulus menyatakan kepada mereka secara manusiawi, secara tabiat kedagingan, secara sosial, secara kebudayaan, secara tradisi, Paulus juga ingin berkata kepada mereka, saya juga adalah orang yang hebat dahulunya ketika saya menjadi Saulus. Apa yang tidak bisa saya lakukan? Kira-kira demikian, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah orang yang ahli di dalam hukum. Dia adalah orang yang selalu dipercayakan untuk merusak kebersamaan orang Kristen. Dia adalah orang yang memberontak terhadap orang-orang Kristen, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan semua ia lakukan. Dia telah disunat sesuai dengan tradisi. Dia juga adalah orang yang ahli hukum, dan dia juga adalah seorang pelaku hukum. Bahkan dia menjadi kepercayaan di pemerintahan untuk menjadi orang pilihan di dalam membunuh, di dalam merusak kebersamaan orang-orang Kristen pada saat itu. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, secara manusiawi, secara kedagingan,
Paulus bisa dikatakan adalah orang yang hebat. Tapi bukan demikian yang disukai oleh Allah. Sehingga dia mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi, sekiranya adapun pengajaran itu masuk ke dalam mereka, masuk di dalam kebersamaan mereka, janganlah hendaknya mereka jatuh di dalam pengajaran itu sehingga mereka menjadi tinggi hati, sehingga mereka menjadi menyombongkan diri, sehingga mereka lupa akan keberadaan mereka, sehingga mereka menjadi seolah tidak lagi dibentuk di dalam Tuhan, tapi ingin membentuk diri mereka sendiri dengan kekuasaannya sendiri, dengan keberadaannya sendiri, sehingga menyampingkan bagaimana Allah telah berkuasa dan membentuk mereka menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah. Tentu Paulus tidak menyukai hal itu, sehingga dia menulis pesan itu kepada jemaat yang ada di Filipi. Sekiranya walaupun mereka dapat melakukan tradisi ataupun kebiasaan yang telah dilakukan di tengah-tengah mereka, ataupun pengajaran yang datang di luar pengajaran mereka, hendaknya tetaplah ingat kepada Tuhan. Bukan itu yang menjadi mereka menjadi orang yang benar, tidak. Tapi kita harus tetap melihat bagaimana Allah menuntun kita, bukan bagaimana kita mampu melakukan sesuatu hal sesuai dengan tradisi, adat istiadat, sehingga kita jatuh ke dalam kesombongan diri. Tentu itu tidak disukai oleh firman Tuhan. Maka itu juga yang disampaikan oleh Paulus. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, maka Paulus juga ingin berbagi pengalaman secara iman kepada orang-orang yang ada di Filipi, begitu juga kepada kita. Paulus juga dahulunya ketika menjadi Saulus, dia sangat diagungkan oleh teman-temannya. Dia sangat diagungkan dengan kehebatannya karena dia adalah orang yang mampu melakukan tradisi, berbagai tradisi, dan dia adalah orang yang ahli Taurat. Bahkan dia adalah orang yang selalu diandalkan untuk menghancurkan persekutuan orang Kristen. Namun ketika dia hidup di dalam hal tersebut, hidup di dalam hal dunia yang hanya menyenangkan hati, yang hanya enak untuk didengar, namun ketika Allah tidak berada di dalam dirinya, dia merasa kosong. Bahkan segala sesuatu yang dia miliki pada saat itu akan bersifat sia-sia. Demikian juga kehidupan kita, baik orang-orang yang ada di Filipi. Sekalipun kita mengalami pergumulan, maka ingatlah, kita adalah hamba, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kebenaran di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berikan ruang ataupun kesempatan kepada si jahat ataupun kepada peristiwa pengajaran palsu atau orang-orang yang ingin membawa kita ke dalam keterpurukan, sehingga kita memelihara kebebalan, memelihara pemberontakan, memelihara kesombongan, memelihara dosa di dalam diri kita. Tentu tidak. Yang Allah inginkan adalah kita tetap berbuah di dalam kehidupan kita. Maka hidupilah panggilan yang dari Allah. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, baik itu secara iman, baik itu secara kebutuhan kita setiap hari, baik itu segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita, ingatlah, rancangan Tuhan selalu yang terbaik untuk diri kita. Seperti yang diimani oleh Paulus. Sekalipun pada saat itu dia ditantang, pada saat itu dia di dalam pergumulan, dia harus dipenjara, namun ingat, semangatnya selalu berkobar dan semangatnya selalu memberitakan firman Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang hebat, yang telah dipilih Tuhan, dan kita dimampukan untuk melakukan hal tersebut.
tersebut. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita dipanggil, Anda dipanggil, saya dipanggil. Oleh sebab itu, kerjakanlah dengan semangat apa yang telah Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu sangat bermanfaat di dalam sukacita, di dalam diri kita, supaya kita tetap bersama Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan dan tetaplah bertumbuh di dalam iman. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Allah selalu lebih berkuasa di dalam kehidupan kita dibandingkan kuasa yang lain. Dan ingatlah, tetaplah melakukan panggilan di dalam Tuhan dengan kerendahan hati, bukan dengan apa yang kita miliki, tetapi dengan apa yang telah Dia berikan, sehingga kita menjadi memiliki di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau telah menguatkan hati kami, supaya kami tetap menjadi hamba-Mu yang telah Engkau pilih menjadi berkat bagi yang lain. Oleh sebab itu, jikalau kami mengalami pergumulan di dalam diri kami, di dalam proses pelayanan kami, mohon Tuhan, Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami, di dalam diri kami, menuntun kami, supaya kami tidak berhenti seketika, supaya kami tidak berhenti dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi kami, mempengaruhi iman kami untuk meninggalkan Engkau. Supaya kami, Tuhan, Engkau bentuk menjadi orang yang hebat, orang yang mampu, supaya kami tetap teguh di dalam iman kami, sekalipun banyak pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami akan mampu. Terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman-Nya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.